Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, perkenalkan nama aku Muhammad Nazri Walofi. Perkenalkan nama aku Zahra Rahmadina Swedan. Di sini kami sebagai finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Remaja hebat, jiwa sehat. Sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Di sini kami akan membahas satu topik yang sangat dekat sekali dengan remaja, yaitu kesehatan mental. Di balik senyuman yang indah, tawa yang ceria, terdapat jiwa yang larang. Tapi justru disitulah pentingnya memiliki jiwa yang kuat. Karena mimpi yang besar bukan hanya butuh kerja keras, tetapi juga butuh jiwa yang waras dan pikiran yang tenang. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Rangers, apa kabarnya nih kalian di rumah? Semoga selalu baik ya, dan selalu bahagia di rumah. Oke, jadi hari ini kita akan ngadain podcast tentang satu mimpi. Kita bakalan bincang-bincang tentang kesehatan mental yang berkesinambungan dengan mimpi. Wow. Oke, di sini aku Adi Muhajriah sebagai moderatornya, dan di sini ada 2 finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi. Oke, kita kenalan dulu nih dari Bang yang baju hitam ini dulu. Kita kenalan. Boleh dong, Bang? Halo, nama saya Nazri. Saya finalis Duta tahun 2025. Halo guys, nama aku Zahra Rahmadina Swedan. Aku di sini sebagai finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, kita di sini Bang sama Zahra atau Rara ya kan, dan Nazri. Oke, jadi kita sebagai remaja kita tuh selalu bermuka dua. Bermuka dua ini bukan berarti kita di depannya ini bicaranya beda, di sana itu kita bicara beda, enggak. Oke. Buka dua di situ itu kita di depan orang ramai, di depan banyak orang kita selalu senyum. Padahal ketika kita sendirian, kita itu nangis, kita itu lemah. Di depan, padahal depan orang-orang itu kita sok kuat banget gitu. Itu karena mentalnya yang kurang sehat, ya kan? Oke, jadi kita di sini bakalan bincang-bincang tentang kesehatan mental yang berkaitan dengan mimpi yang besar. Gimana kita mau punya mimpi yang besar kalau mental kita itu kurang sehat? Nice. Oke, kita masuk ke pertanyaan nih. Menurut kalian nih, menurut Rara dan Nazri, gimana sih pentingnya kesehatan mental itu untuk mimpi kita yang besar banget nih? Apa kesinambungannya? Gitu. Oke, boleh dari Rara dulu? Oke, terima kasih Kak. Jadi menurutku pribadi nih sebagai Gen Z, kesehatan mental itu fondasi dari semua proses kita menuju mimpi. Bayangin aja nih Kak, kita lagi maraton nih, cuman kita nggak punya tenaga. Itu ibaratnya kayak kita lagi ngejar mimpi, cuman kita nggak ada kesehatan mental. Aku pernah kelelahan gara-gara terlalu fokus mengejar target, sampai-sampai lupa sama diri sendiri.
nggak cuma harus menjaga pentingnya kesehatan kita di dalam, tapi juga di luar. Nice. Oke, berarti mental yang sehat itu sangat dibutuhkan ya untuk mencapai tujuan kita yang besar banget nih. Oke, kalau dari Najib gimana? Menurut saya sih Kak, mimpi itu penting, tapi mental yang sehat itu juga penting Kak. Oh my god! Wow! Karena ketika kita bermimpi yang besar, juga harus dibarengi dengan mental yang sehat. Ketika kita bermimpi, tapi mental kita tidak sehat, itu kita akan mudah stres, mudah marah dan sebagainya. Itu sebabnya ketika kita bermimpi harus dibarengi dengan mental yang sehat juga, agar kita mudah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Itu Kak menurut saya. Oke, jadi memang benar ya guys. Kalau misalnya zaman sekarang nih, anak Gen Z itu, anak remaja zaman sekarang itu terlalu fokus dia sama hasil yang di depan, padahal mereka itu juga harus menghargai proses-proses yang mereka lalui, ya kan? Dan mereka harus menghargai hal-hal yang kecil. Oke, bagus sih. Yeah, boy. Terima kasih banget nih untuk kalian berdua udah mau ngasih tanggapannya. Untuk Gen Z di luar sana, untuk Gen Rangers di luar sana, kalau kalian mau mencapai suatu mimpi, maka kalian harus mempunyai mental yang kuat, mental yang sehat. Karena kalian jangan memikirkan hasilnya, kalian juga harus memikirkan mental kalian juga, biar tercapai semua. Oke, itu gimana sih caranya menurut kalian menjaga mental yang aman, mental yang sehat di tengah-tengah target yang nerekam banget nih, yang tiba-tiba numpuk banget targetnya, dan di satu sisi lain juga kalian juga mau punya mimpi yang besar. Gimana caranya kalian menjaga mental kalian itu tetap aman? A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Oke, mulai dari Najib dulu. Kak, menurut saya, ketika kita punya tujuan yang besar, punya mimpi yang besar, kita juga harus cerita ke orang-orang terdekat, punya support system lah istilahnya Kak. Karena dengan kita punya support system, itu akan mempermudah kita dalam berpikir, kita tidak mudah stres, itu Kak, menurut saya. Oke, berarti kita harus cerita nih apa aja, curhat lah ya kan ke orang-orang terdekat. Support system tuh penting banget memang, support system ini untuk kehidupan kita. Oke, boleh tahu dong Najib siapa nih support systemnya di kehidupan? Oke, support system bagi saya sih Kak, keluarga dan orang tua sih Kak. Nice. Memang penting banget karena lingkup paling kecil yang dulu kita kenal itu adalah keluarga, terutama orang tua. Jadi penting banget kita untuk ngasih tahu apa mimpi-mimpi kita, apa yang sedang kita rasakan ke orang tua kita, agar beban kita juga terasa lega juga gara-gara telah dibagikan. Oke, lanjut dong Clara nih, gimana? Oke, menurut aku sih yang pertama itu harus tahu batas ketahanan diri. Kita boleh ambisius, cuma kita nggak boleh capek Kak. Kita juga harus istirahat. Aku sendiri punya jadwal nih, jadwal belajar. Tapi di samping juga, aku juga ada waktu untuk bermain dan jalan sama teman. Karena mimpi yang besar itu tidak harus terburu-buru, tapi juga harus punya batas ketahanan yang besar. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. But we need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Oke, kalau dari Rara nih, dianya bagi waktu ya kan, dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang besar dulu. Kita harus memikirkan diri kita juga, biar kita tetap sehat, kita tetap happy. Karena happy itu penting banget. Happy-nya itu benar-benar happy dari diri kita ya, bukan happy pura-pura aja.
Jadi kita harus memikirkan diri sendiri dulu, harus memikirkan apa yang ada di diri kita. Bukan berarti kita jadi senang sendiri gitu, kayak gimana ya bilangnya. Jadi kita seenaknya gitu, kita nggak boleh seenaknya. Kita mementingkan diri kita, tapi tahu batasan juga mikirkannya. Dan itu tadi kata Rara, jangan capek, jangan terlalu maksain sesuatu. Kita juga ada batasan. Kita nanti kalau kita capek, kita bakalan sakit. Kalau kita sakit, banyak pekerjaannya bakalan tertunda. Oke, bagus sih dari kalian. Banyak cara-cara yang mungkin teman-teman di rumah itu bisa lakuin, bisa contoh nih dari cara yang dibilang Rara atau Najri. Oke, bicara soal mimpi. Apa nih mimpi kalian nih? Kita pasti udah bahas mimpi, nggak mungkin dong kalian nggak punya mimpi. Oke, aku pengen tahu dong. Kasih tahu nih ke teman-teman Gen Rangers di rumah, apa mimpi kalian sebagai duta genre kota tebing tinggi? Pasti ada dong. Oke, boleh mulai dari Rara lagi dong. Oke, daon nih. Atau cakap ya. Dalam. Oke Kak, jadi mimpiku itu jadi duta genre kota tebing tinggi tahun 2025. Oh my god! Karena yang seperti kita tahu, tahun 2025 ini banyak anak-anak yang salah pergaulan Kak, seperti seks bebas, pernikahan dini, dan juga narkoba Kak. Jadi karena banyak hal-hal yang negatif kayak gitu, apa yang mau Rara lakuin sebagai mimpi besar? Jadi yang aku lakuin itu merangkul semua remaja-remaja untuk mulai berpikir positif Kak. Oke, jadi mimpinya Rara ini nggak cuma memikirkan dirinya sendiri aja guys. Dia memikirkan kita semua. Nice. Kalau misalnya nanti jadi seorang duta, Rara tuh pengen jadi role model yang merangkul remaja-remaja agar remaja-remaja itu melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik gitu. Yeah, boy. Oke, boleh dong kalau mimpinya Najri ini apa? Oke. Daon nih. Oke Kak, kalau mimpi saya menjadi duta Kak, itu dapat mengedukasi pada remaja-remaja agar bisa tetap di jalan yang benar Kak. Oke, dengan cara gimana tuh? Dengan cara mengedukasi pada mereka Kak. Oh my god! Mengedukasi. Oke, mereka berdua ini punya mimpi yang berkaitan guys. Nice. Mereka itu sama-sama pengen melakukan hal-hal yang positif, mencontohkan hal-hal yang positif untuk remaja-remaja di sekitarnya. Mulia banget ya mimpinya. Yeah, boy. Tung 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 sahur. Mimpi yang tidak terlalu besar, tapi mimpi kecil yang berdampaknya besar banget nih untuk remaja-remaja yang ada di kota tebing tinggi ini khususnya ya kan. Oke, kalian ini kan sebagai calon duta ya kan, sebagai finalis duta genre kota tebing tinggi tahun 2025. Kalian ini menuju karantina ya kan, karantina dan grand final. Itu gimana sih kalian selama pra-karantina ini kan banyak tuh challenge yang diberikan, banyak challenge yang kalian lakuin. Itu gimana caranya kalian menjaga mental kalian tetap aman, tetap sehat, walaupun banyak target dari challenge, terus juga banyak target dari sekolah, tugas-tugasnya kan, gara-gara kita masih pelajar nih, masih seorang siswa dan siswi di sekolah. Itu gimana kalian tetap menstabilkan semuanya, tetap bisa bagi waktu, tetap bisa melakukan challenge, tapi mental kalian itu tetap aman.
tetap sehat, itu gimana? Boleh dong dari Rara dulu? Oke, saya sendiri punya banyak jadwal juga sih Kak. Banyak juga dikejar-kejar tugas. Jadi selama pra-karantina juga banyak tugas-tugas sekolah. Itu dilakukan banyak secara online, kayak video dari Zoom juga banyak. Jadi cara saya untuk membagi waktu itu lakukan dulu hal yang lebih penting Kak. Oke, lakukan hal yang lebih penting. Terus untuk biar mentalnya Rara tetap aman, tetap sehat, biar gak depresi gitu ya istilahnya. Kayak Rara ini lagi dikejar target, tapi Rara ini kayak gak depresi, kayak gak sakit mentalnya gitu. Gimana cara biar menjaga mentalnya ini? Aku nggak harus memaksakan diri sih Kak, juga perlu istirahat, jangan capek-capek. Oke, jangan capek-capek, sama juga kayak cara yang tadi. Ini diimplementasikan Rara di kehidupannya, di pra-karantina kami nih. Bentar lagi ini karantina, terus bakalan grand final. Karena kalau kita nggak jaga kesehatan fisik kita sama mental kita, takutnya ketika di hari karantina nanti itu kita bakalan drop, bener-bener drop gitu kan. Oke, boleh dong dari Najri nih. Oke Kak, menurut saya kita tuh harus berpikir positif walaupun kita seringkali gagal, dikejar banyak tujuan, banyak target, banyak tugas Kak. Harus tetap berpikir positif, berpikir tenang, pikiran yang jernih Kak. Dan juga kita harus tetap beribadah, itu sih Kak dari aku. Nice. Oke, kalau dari Najri ini dia yang paling aku notice nih, kita harus tetap beribadah. Memang sih, mau apapun kita harus tetap beribadah karena segala sesuatu yang kita jalani itu pasti diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan capek-capek, selalu berpikir positif. Benar tuh, memikirkan hal-hal yang positif. Karena kalau kita terlalu memikirkan hal yang negatif, overthinking, kita malah jadi depresi sendiri. Sebenarnya apa yang kita pikirkan, itulah yang bakal kejadian nanti. Makanya kita harus berpikir yang positif aja. Kita harus mikir kayak kalian harus memikirkan hal yang positif itu kayak sesuatu yang ingin kalian wujudkan gitu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu memikirkan berlebihan ya kan, karena takutnya kalau nggak sesuai ekspektasi nanti bakal jadi kecewanya makin berat ya kan. Oke. Itu dari kalian sebagai calon finalis Duta Genre Kota Tebing Tinggi tahun 2025. Oke, kita udah di penghujung podcast. Sebelum kita mengakhiri nih, sebelum kita selesai, boleh dong buat refleksi dari podcast kita hari ini. Kalau istilahnya tuh kata-kata hari ini. Oh my god! Wow! Tuh, kata-kata hari ini untuk podcast kita hari ini. Boleh dong dari Najri dulu, kata-kata hari ini. Oke Kak, kata-kata dari saya. Kata-katanya dong, Om, untuk hari ini. Tetaplah mencoba walaupun kegagalan datang terus kepada kita. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Oke, lanjut ke Rara. Mimpi itu seperti bahan bakar, dan mesinnya adalah mental kita. Jika bahan bakar tidak ada, maka mesinnya tidak jadi apa-apa. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't need your love. You treat me like a stranger and I feel so loved. Oke, mesinnya tidak menjadi apa-apa. Oke, jadi
Dari sini kita bisa belajar kalau semisalnya kita harus mempunyai mimpi yang besar, kita juga harus memiliki mental yang sehat. Dan kita juga nggak bisa muluk-muluk untuk ngejar mimpi yang besar dengan hasil yang luar biasa dengan instan, nggak bisa. Kita harus lihat dulu proses-prosesnya. Kadang di setiap proses itu ada kegagalan yang bisa buat kita itu lebih berhasil ke depannya. Jadi kita nggak boleh nge-sepelein kegagalan ya kan, karena kegagalan itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa yang bisa menemani perjalanan kita. Jadi ingat ya Gen Rangers di rumah, kalau kalian mempunyai mimpi yang besar dan mau menuju mimpi tersebut, menggapai mimpi tersebut, jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik juga. Itu penting banget. Karena kalau kesehatan mental udah sehat, fisik juga bakalan sehat, dan kita jadi gampang nih untuk ngelakuin hal-hal yang kita mau. Dan yang terpenting lagi, jangan lupa bersyukur. Kita harus memperbanyak ibadah, karena semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nice. Jadi udah berakhir nih sesi podcast Satu Mimpi kita hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman Gen Rangers di rumah yang udah meluangkan waktu untuk nonton podcast kita nih, penyuaraan dari mereka, pandangan-pandangan dari mereka tentang mental health dengan jiwa yang hebat akan menghasilkan remaja yang kuat. Oke, untuk terakhir nih, kita salam genre dulu nih. Oke, kita mulai ya. Oke, salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Genre sumut, Mantap riba. Genre tebing tinggi, Riba sedikit. Piltugen Kota Tebing Tinggi tahun 2020.